Keduanya kemudian berdiri setelah mencium tangan Kebu Kanigoro, maka mereka pun berpisah. Adipati Hadiwijaya berjalan ke arah utara menuju ke keraton, sedangkan Kebu Kanigoro berjalan ke arah selatan menuju Penggik. Demikianlah Adipati Hadiwijaya bersama Ratu Masjapaka dan 3 orang pengikutnya masih berada di keraton selama beberapa hari. Dan ketika masa berkabung telah dinyatakan selesai, maka di dalam keraton mulai disibukkan dengan akan adanya sebuah pelantikan seorang sultan yang baru. Sunan Prawoto meskipun mempunyai cacat mata penglihatannya sudah tidak jelas, tetapi karena kedudukannya saat itu sebagai putra mahkota, maka ia akan tetap dilantik di Sasono Sewaka sebagai Sultan Demak yang keempat, menggantikan Sultan Trenggono yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Meskipun tidak terlihat nyata, terjadi sebuah pergulaan di dalam Nayokoprojo Kasultanan Demak sendiri. Beberapa panji dan tumenggung sedang menghitung siapakah Nayokoprojo yang terlihat dekat dengan Sunan Prawoto. Berbeda dengan sultan yang terdahulu, yaitu Sultan Trenggono yang pilih tanding, calon seorang sultan saat ini, putra mahkota Sunan Prawoto, bukan merupakan seorang yang tangguh tanggun. Meskipun di pinggangnya selalu terselip keris pusaka Kyai Petrok, tapi karena cacat matanya, ilmu Joyo Kawijayan dan Guno Kasantikan yang dimilikinya tidak mencerminkan ketinggian ilmu kanuragan seperti yang biasanya dimiliki oleh seorang sultan. Setelah Sultan Trenggono meninggal dunia, Patih Wonosalam adalah orang yang disibukkan dengan semua pekerjaan pemerintahan Kesultanan Demak. Peninggal Sultan Trenggono, semua urusan pemerintahan Kesultanan Demak dijalankan oleh Patih Wonosalam beserta para Nayokoprojo. Sedangkan semua tumenggung, para panji, ronggo, dan para prajurit masih tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Keraton Demak terlihat sibuk oleh sebuah pekerjaan besar, karena beberapa hari lagi di Sasono Sewaka akan diadakan pelantikan Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak yang keempat. Puluhan prajurit Wiromanggolo telah berangkat menyebar undangan ke semua daerah termasuk di Bangkulon maupun di Bangwetan. Ketika pelantikan kurang sehari, beberapa rombongan bupati dan adipati telah datang ke kota raja. Adipati Jipang Aryo Penangsang juga telah hadir bersama Rangkut, sedangkan Patih Mataun tetap menjalankan pekerjaan di Jipang Panolan. Ada beberapa bupati dari Bangwetan yang tidak mau hadir di kota Raja Demak. Mereka hanya mengirim utusan beberapa wakilnya, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mau datang pada hari pelantikan besok pagi. Keesokan harinya di dalam kota raja, terutama di dalam Keraton Demak, terjadi kesibukan yang luar biasa. Karena pada saat itu adalah hari pelantikan Sunan Prawoto sebagai Sunan Demak yang keempat. Sasono Sewaka telah penuh oleh para undangan beserta para kerabat keraton, para Nayokoprojo Kesultanan Demak, para tumenggung, para panji dan ronggo, sedangkan para prajurit pun telah berjaga mengamankan lingkungan keraton. Kemudian ketika terlihat Sunan Prawoto telah berjalan keluar dari ruangan dalam keraton, diapit oleh tumenggung Gajah Birowo dan tumenggung Gagak Anabrang telah tiba di Sasono Sewaka, maka dimulailah acara pelantikan Sultan Demak yang baru. Semua para sesepuh Keraton Demak keturunan langsung dari Raden Patah. Sultan Demak yang pertama telah meninggal dunia, maka yang maju ke depan adalah salah seorang dari Wali Songo. Meskipun beberapa wali yang berjumlah 9 sudah ada beberapa orang yang telah meninggal dunia.
Ada beberapa orang yang pernah disebut sebagai Wali Songo yang datang di Sasana Siwaka Demak. Di antaranya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Meskipun saat itu peran Wali Songo sudah tidak seperti sewaktu pada zaman awal berdirinya Kesultanan Demak, Bintoro, tapi para wali adalah sosok ulama yang sangat dihormati di seluruh Kesultanan Demak. Wisuda pengangkatan sultan yang dijabat oleh Pangeran Aryo telah berlangsung singkat. Dan saat ini Sunan Prawoto telah dikukuhkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat yang keempat. Dengan segala kekurangannya, Sultan Demak yang baru berharap semua Nayaka Praja Demak dapat membantunya menjaga dan menegakkan tetap berdirinya Kesultanan Demak. Demikianlah matahari terus beredar, tak kenal lelah. Hari telah berganti dengan hari yang baru, tak terasa 12 Condro telah berlalu. Satu Warsa Demak telah mempunyai sultan yang baru, pengganti Sultan Trenggono, yaitu Sultan Syah Alam Jimbuningrat keempat. Saat itu lebih banyak berada di Prawoto dan orang-orang masih tetap menyebutnya sebagai Sunan Prawoto. Keadaan beberapa daerah yang termasuk di dalam Kesultanan Demak banyak yang mengalami kemunduran, terutama daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan Kesultanan Demak. Meskipun tidak berani berterus terang, beberapa adipati di Bangwetan telah melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Mereka sama sekali tidak mau datang pada Pisowanan Agung Kesultanan Demak. Beberapa daerah memang mengalami kemunduran yang menyedihkan, tapi tidak untuk Kadipaten Jipang dan Kadipaten Pajang. Kadipaten Jipang di bawah pemimpinnya Adipati Aryo Penangsang, seorang adipati yang masih muda, pemberani, dan tak mengenal takut, telah mengalami beberapa kemajuan. Kekuatan prajuritnya betul-betul mengagumkan. Prajurit Jepang bertambah menjadi lebih dari 1.000 orang di bawah pimpinan seorang kelahiran Jepang yang terpercaya, Rangkut, bersama seorang pemuda pemberani, Anderpati, yang merupakan satu-satunya murid dari Patih Mataun. Anderpati yang saat ini telah tinggal di dalam kepatian, semakin tinggi kemampuan ilmu kanuragannya. Setiap hari dia dilatih oleh olah kanuragan oleh Patih Jipang yang telah berusia lanjut, Patih Mataun. Beberapa prajurit Soreng yang berasal dari Gunung Lawu, murid Panembahan Sekar Jagad yang merupakan kakak seperguruan dari Patih Mataun dan telah menjadi satu di dalam kekuatan prajurit Jipang. Adipati Jipang, Aryo Penangsang, masih sering mengunjungi gurunya, Kanjeng Sunan Kudus di Panti Kudus, dan tak lupa di pinggangnya selalu terselip pusaka Sunan Kudus yang sekarang telah menjadi miliknya, keris Kiai Setan Kober. Kadang-kadang Aryo Penangsang berlatih bersama Patih Mataun di tepi Bengawan sore, mematangkan aji kebanggaannya, Aji Panglebur Jagat, yang mampu menghancurkan batu padas sebesar gudel. Kemajuan yang pesat dari Kadipaten Jipang Panolan diimbangi oleh kadipaten yang berada di sebelah barat dayanya, Kadipaten Pajang. Di bawah kepemimpinan Adipati Hadiwijoyo, Kadipaten Pajang mengalami kemajuan yang pesat. Tidak kalah oleh kemajuan Kadipaten Jipang, penduduk Kadipaten Pajang bertambah banyak. Beberapa hutan telah dibuka menjadi beberapa buah desa. Jumlah prajurit Kadipaten Pajang pun tidak kalah oleh Kadipaten Jipang. Sedangkan kemampuan tempur para prajuritnya menjadi bertambah tinggi, karena tiap hari dilatih oleh para Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Tiap hari pemanahan dan penjawi melatih ilmu kanuragan pada semua prajurit Pajang,
dibantu oleh Wenang Wulan ngabehi Wilomarta maupun oleh ngabehi Wurah. Belasan orang prajurit yang mempunyai beberapa kelebihan telah diangkat menjadi lurah prajurit, termasuk Lurah Damar, Lurah Prayoga, dan Lurah Prayodo. Kemampuan ilmu kanuragan anak angkat Adipati Pajang, Mas Ngabehi Sutawijaya, yang disebut juga Mas Ngabehi Loring Pasar, bertambah tinggi karena setiap hari dilatih oleh ayahnya sendiri, Pemanahan, maupun ayah angkatnya Adipati Hadiwijaya. Kemampuan berkudanya bertambah baik, kemampuannya menggerakkan senjata tombak bertambah cepat. Kedua tangannya mampu memutar tombaknya seperti baling-baling menyerang lawannya. Adipati Hadiwijaya pun tidak lupa berlatih mematangkan aji lembu sekilan yang ngidap-idapi, ditambah berlatih memperdalam ilmu Hasta Dahana maupun ilmu gerak Trisula Manik. Kebu Kanigoro masih sering bertemu dengan kemenakannya Adipati Pajang. Kadang-kadang Hadiwijaya yang mengunjungi uwonya di Pengging, tapi tidak jarang pula Kebu Kanigoro yang datang ke dalam Kadipaten Pajang. Sementara itu Sultan Demak, Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat yang keempat, yang lebih sering disebut dengan nama yang telah lama dipakainya, Sunan Prawoto, lebih suka berada di pesanggerahan Prawoto hanya kadang-kadang saja. Dia berada di Kota Raja untuk beberapa hari untuk menemui Patih Wonosalam yang mendapat tugas mengerjakan semua pekerjaan pemerintahan Kesultanan Demak. Ketika Sunan Prawoto berada di Kota Raja, kadang-kadang Sultan Demak itu mengunjungi pesantren Kadilangu. Sebaliknya Sunan Kalijaga pun juga sering menemui Sunan Prawoto di dalam keraton. Sunan Prawoto yang dulu pernah menjadi murid Sunan Kudus, kini beralih menjadi murid Sunan Kalijaga, dan ini merupakan salah satu penyebab kegusaran Sunan Kudus. Sunan Kudus juga teringat Sunan Prawoto sewaktu menjadi muridnya dulu telah berbohong kepada istrinya, sehingga bisa membawa keluar keris pusaka Kiai Setan Kober dari Panti Kudus. Sebagai seorang cucu Sultan Patah dan sebagai salah seorang muridku, dulu Sunan Prawoto memang telah terbiasa keluar masuk di ruang dalam dan berbicara dengan istriku, kata Sunan Kudus dalam hati. Sekarang ia telah meninggalkanku dan menjadi murid Sunan Kalijaga, kata Sunan Kudus. Kemudian tanpa seorang pun yang mengetahui, Sunan Kudus menyimpan kegusarannya itu di dalam hatinya. Tidak sepantasnya kalau hanya persoalan seperti ini aku marah dan mengambil tindakan sendiri, kata Sunan Kudus. Dan persoalan itu pun kemudian sedikit terlupakan karena kesibukan sehari-hari di pesantren Kudus. Waktu pun tak kenal lelah, terus berjalan dan berputar, malam berganti siang. Siang pun berubah kembali menjadi malam, dan saat ini tak terasa sudah berjalan 3 tahun setelah pelantikan Sunan Prawoto sebagai seorang sultan. Saat itu hari telah menjelang senja. Matahari telah condong ke barat, seekor kuda tegar dan gagah berwarna hitam berlari mendekati regol Panti Kudus. Penunggangnya seorang bertubuh sedang berkumis melintang, seorang pemberani dan tak kenal takut. Itulah Adipati Jipang Arya Penangsang yang sedang mengunjungi gurunya, salah seorang wali songo yang tinggal di dekat kaki Gunung Muria, sebelah selatan Sunan Kudus. Ketika kudanya sampai depan regol pesantren, Arya Penangsang pun turun dari punggung Gagak Rimang dan terlihat seorang santri berlari mendekat. Lalu santri itu pun minta kendali kudanya dibawa ke halaman belakang untuk diberi minum. Setelah santri yang menuntun Gagak Rimang ke halaman belakang, maka Arya Penangsang pun berjalan menuju padasan yang terletak sudut halaman pendopo. Sunan Kudus pun kemudian turun ke halaman menyambut kedatangan kemenakan sekaligus muridnya.
yang menjadi adipati di Jipang. Setelah mencuci kaki Penangsang lalu mencium tangan gurunya. Penangsang pun dipersilahkan naik ke pendopo. "Silahkan duduk Penangsang, biar nanti para santri yang akan menyediakan minum untukmu," kata paman sekaligus gurunya. "Terima kasih Bopo Sunan," kata Aryo Penangsang. Saat kemudian keduanya telah duduk berhadapan di sebuah amben di pendopo Panti Kudus. "Kau selamat Penangsang," kata Sunan Kudus. "Atas pengestu dari Bopo Sunan, saya selamat tak kurang sesuatu apapun juga," kata Aryo Penangsang. "Bagaimana jalannya pemerintahan di Kadipaten Jipang?" tanya Sunan Kudus. "Semuanya lancar Bopo Sunan, semua persoalan di Jipang Panolan sudah bisa diselesaikan oleh Paman Patih Mataun," kata gurunya. "Bagus Mataun adalah orang yang setia. Ia mengabdi di Jipang dari mulai zaman Ayahanda Sunan Kudung," kata Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Kau akan di sini 3-4 hari Penangsang?" tanya gurunya. "Ya Bopo Sunan," kata Aryo Penangsang. Setelah berbicara beberapa saat, maka Sunan Kudus pun menyuruh muridnya untuk membersihkan dirinya. "Mandilah Penangsang, bentar lagi menjelang matahari terbenam. Kita nanti bersama-sama sholat maghrib berjamaah," kata Sunan Kudus. Kemudian Penangsang pun membersihkan dirinya di Pakiwan Panti Kudus. Malam itu Aryo Penangsang yang akan merencanakan 3-4 hari berada di pesantren Kudus. Telah mengaji sampai wayah sepi wong, setelah waktu hampir menjelang tengah malam, Penangsang pun baru dapat memejamkan matanya tidur di Panti Kudus. Ketika hari telah menjelang fajar, suara kentongan di pesantren Kudus terdengar menggema di sekitar Panti Kudus, mengajak untuk melaksanakan kewajiban menjalankan sholat subuh yang akan dilaksanakan secara berjamaah di Masjid Pesantren Kudus. Sunan Kudus pun bertindak sebagai imam dan setelah selesai menjalankan sholat subuh, maka ia pun mengajak muridnya Penangsang untuk mengaji di depan kamar. "Kita mengaji di dalam kamar Penangsang. Di luar udara masih terasa dingin. Setelah itu kita berjalan-jalan sedikit, melemaskan kaki sebentar di sekitar pesantren Kudus," kata Sunan Kudus. "Baik Bopo Sunan," kata Penangsang. Keduanya kemudian berjalan menuju ke kamar yang terletak di ruang dalam. Lalu di ruang itu Penangsang pun mengaji dibimbing oleh pamannya sekaligus gurunya, Kanjeng Sunan Kudus. Beberapa saat kemudian Sunan Kudus pun berkata pada Aryo Penangsang, "Kau tunggu di sini dulu Penangsang, aku akan ke Pekiwan sebentar." Setelah Sunan Kudus keluar dari kamar menuju Pekiwan, maka Penangsang pun kemudian berdiri. Lalu ia pun berjalan melihat-lihat isi kamar dan dilihatnya ada beberapa kitab yang terletak di atas rak di sudut kamar. Ada beberapa buku yang telah dilihat dan dibacanya, dan ketika ia membuka sebuah buku di dalamnya, ada sebuah tulisan tentang hari kematian Pangeran Suryawiyoto. Hanya tulisan mengenai hari dan tanggal meninggalnya Pangeran Suryawiyoto. Tidak ada tulisan yang lain, kata Penangsang. "Suryawiyoto adalah ayahku, tapi mengapa orang-orang menyebutnya Pangeran Sekar Sidolepen?" kata Aryo Penangsang dalam hati. Buku itu pun lalu ditutup dan diletakkan kembali di atas rak sudut kamar. Kemudian Aryo Penangsang pun duduk kembali di tempatnya semula, dan tak lama kemudian Sunan Kudus pun telah datang dari Pakiwan. Lalu ia pun berkata kepada muridnya, "Penangsang, temani aku berjalan-jalan di sekitar pesantren ini." "Baik Bopo Sunan," kata Aryo Penangsang. Lalu ia pun bangkit berdiri dan berjalan menuju ke halaman bersama Sunan Kudus. Berdua mereka pun berjalan-jalan sekitar pesantren, masuk ke dalam kebun, menyeberangi sungai kecil, melihat dari kejauhan Gunung Muria yang
tegak berdiri di sebelah utara. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah berada kembali di halaman belakang pesantren Kudus. Lalu mereka pun kemudian duduk berdua di atas sebuah lincak bambu yang terletak di bawah pohon mangga. Di atas lincak bambu mereka berdua berbicara tentang kemajuan pesantren, tentang murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh, tentang kitab-kitab agama, dan tentang beberapa persoalan yang terjadi di seputar Panti Kudus. Tak lama kemudian pembicaraan mereka berdua semakin melebar, dan saat kemudian Sunan Kudus pun bertanya pada muridnya, "Penangsang, apa pendapatmu kalau ada seorang murid yang mendapatkan seorang guru yang baru lalu meninggalkan gurunya yang lama?" tanya Sunan Kudus. "Kalau meninggalkan gurunya yang lama, ya harus dihukum," jawab Penangsang. "Menurutmu apa hukumannya, Penangsang?" tanya gurunya. "Mati, dia harus dihukum mati," kata Arya Penangsang tegas. Mendengar jawaban muridnya, Sunan Kudus tidak menjawab, tapi ia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda tidak setuju dengan jawaban muridnya. "Siapakah dia, Bopo Sunan?" tanya Penangsang. "Dialah Sunan Prawoto. Dahulu ia adalah muridku. Kini ia telah meninggalkanku. Dan sekarang ia berguru pada Sunan Kalijogo," kata Sunan Kudus. Arya Penangsang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata yang meninggalkan gurunya adalah Sunan Prawoto, yang sekarang telah menjadi Sultan Demak. "Kok jadi di sini 3-4 hari, Penangsang?" tanya gurunya. "Ya Bopo Sunan, saya ingin di sini 3-4 hari," kata Penangsang. Keduanya masih duduk di lincak bambu di halaman belakang, menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Saat kemudian Arya Penangsang bertanya pada gurunya, "Bopo Sunan, saya tadi membaca sebuah buku di kamar yang memuat tentang tanggal dan hari kematian Ayahanda Pangeran Suryawiyoto, putra Eyang Patah." Dada Sunan Kudus berdesir mendengar perkataan Penangsang. "Ada apa, Penangsang? Tidak ada catatan apapun di buku itu. Aku hanya mencatat hari dan tanggal kematian ayahmu. Apakah ada yang aneh?" kata Sunan Kudus. "Tidak ada yang aneh, Bopo Sunan. Sekarang saya jadi mengetahui tanggal dan hari meninggalnya Ayahanda Sekar Sidolepen," kata Arya Penangsang. Sunan Kudus pun berdebar-debar. Ia ingin mengakhiri pembicaraan dengan muridnya, tapi Arya Penangsang meneruskan perkataannya. "Ternyata ketika Ayahanda Pangeran Sekar Sidolepen meninggal dunia, waktu itu saya masih sangat kecil, jadi saya tidak ingat apapun tentang peristiwa meninggalnya Ayahanda," kata Arya Penangsang. Sunan Kudus pun tidak menjawab, tapi denyut jantungnya menjadi semakin cepat. "Bopo Sunan, mengapa Ayahanda Pangeran Suryawiyoto disebut juga Pangeran Sekar Sidolepen?" tanya Penangsang dengan nada tinggi. "Sekar Sidolepen, Pangeran Sekar yang meninggal di tepi sungai, ya. Karena ayahmu sewaktu meninggal dunia saat berada di tepi sungai. Pada saat itu Pangeran Sekar sedang melaksanakan sholat," kata Sunan Kudus. "Ayahanda Suryawiyoto meninggal dunia pada saat melaksanakan sholat di tepi sungai? Aneh," desis Arya Penangsang hampir tak terdengar. "Meninggal di tepi sungai? Mengapa penyebab kematian selama ini seperti disembunyikan?" katanya dalam hati. Dan Arya Penangsang bukan seorang yang bodoh. Nalarnya bekerja dengan baik. Ia pun pandai menghitung dan mengotak-atik semua kemungkinan dari sebuah peristiwa yang telah terjadi. Dan saat kemudian ia pun telah dapat mengambil sebuah kesimpulan yang tak terduga.
Sunan Kudus semakin berdebar-debar saat kemudian ia pun kaget, bukan kepalang, ketika muridnya bertanya kepadanya, "Bapak Sunan, siapa orang yang telah membunuh Ayahanda Pangeran Suryawiyoto?" tanya Arya Penangsang tegas. Sunan Kudus tidak menjawab, mulutnya menjadi terkunci. "Bapak Sunan, siapakah orang yang telah membunuh Ayahanda?" tanya muridnya sekali lagi. Sunan Kudus masih belum menjawab. Ia berpikir betapa berbahaya kalau Penangsang mengetahui cerita terbunuhnya Pangeran Sekar Sitolepen dari orang lain. Bisa saja nanti orang lain bercerita tentang sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dandang dikatakan Kuntul, sedangkan Kuntul dikatakan sebagai Dandang. Sabar Penangsang, kalaupun saat ini aku tidak mau mengatakan siapa orang yang membunuh ayahmu, kau pasti akan bertanya pada orang lain yang mungkin jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi. Bisa saja ditambah atau dikurangi, kata Sunan Kudus. Lebih baik memang aku sendiri yang bercerita kepadanya tentang kematian ayahmu daripada kau mendengar cerita ini dari orang lain, Penangsang. Mungkin memang sudah saatnya kau mengetahui siapa pembunuh ayahmu sebenarnya, kata Sunan Kudus. Ya Bapak Sunan, tetapi siapakah orang yang telah membunuh Ayahanda? Tanya Arya Penangsang yang menjadi tidak sabar. Sunan Kudus menghela napas panjang. Ia merasa betapa sulitnya mengajar muridnya untuk bisa lebih bersabar.